kejutan Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak kedua. Coba kita saksikan Olivier Makor masih terpincang-pincang duel dengan Manu Wanggai. Dan Erik Baemi, belum ada pergantian pemain lagi yang dilakukan di babak kedua ini atau di awal babak kedua ini. Dan Persipura Jayapura adalah tim terproduktif di Jarum Indonesia Super League dengan 48 gol sejauh ini dan juga tim yang memiliki rekor kemasukan paling sedikit dengan 14 golnya. Sedangkan Persija berada di nomor 2 dalam tim terproduktif bersama dengan Persib Bandung dan juga Semen Padang. Dan kemasukan nomor 2 bersama dengan Arema Indonesia dengan 17 gol ya. Jadi partai memang sangat menarik dari kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Leo Saputra berhasil merebut bola pada Precious Emo Juraya. Erik Baemi balik kepada Leo Saputra. Dipotong bola oleh Johannes Choi yang diberikan untuk Greg Nokolo. Di pertandingan berikutnya Persija Jakarta juga akan kembali menjamu tim asal Papua yaitu Persiwa Wamena pada tanggal 6 April 2011. Sedangkan Persipura Jayapura belum selesai untuk melakoni partai tandang beratnya setelah menghadapi Sriwijaya LC, Persib Bandung dan hari ini menghadapi Persija Jakarta. Mereka masih ditunggu oleh PSPS Pekanbaru. Greg Nokolo kali ini kepada Emil Ham, masuk dalam daerah kotak penalti. Masih Emil Ham, kita saksikan Emil Ham. Sedikit terlambat memberikan bola dan berhasil dipotong oleh Pierre Dio Paulin. Iya, sebuah start yang cukup baik dilakukan oleh Persija. Pada babak kedua ini bermain cukup agresif, memberikan tekanan dari menit awal. Saya pikir sebuah perubahan berarti yang dilakukan oleh Coach RD bersama tim Persija. Olivier Makor. Ada Amrizal. Kali ini kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Sebuah percobaan yang masih belum menemui sasaran dari Ismail Sofyan. Rahmat Darmawan terlihat belum melakukan perubahan. Walaupun di bangku cadangan dari Persija Jakarta terdapat beberapa pemain yang memang selalu menjadi andalan dalam partai-partai Persija Jakarta. Ada nama M. Nasuha, Aliudin, Bambang Pamungkas, dan juga Agus Indra Kurniawan. Greg Nokolo kali ini berhasil direbut oleh Zarahan, tapi sayang terpeleset Zarahan. Datang kali ini adalah Titus Bonai. Masih Titus Bonai, kita lihat masuk dan daerah kotak penalti kepada Boas Salosa. Sebuah marking yang cukup baik dan kita lihat sebuah peluang berikutnya dan inilah dia. Kita saksikan permainan dari Persipura Jayapura dan Titus Bonai berhasil membuat gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan mencetak gol yang keempat musim ini. Sebuah gol yang cukup baik tentunya berawal dari kelemahan atau kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta dan Boas Salosa melihat Titus Bonai berada di posisi yang tidak terperangkap oleh offside dan dengan baik melesakkan bola di gawang jauh pojok atas. Tentunya sebuah tekanan berarti bagi kubu tuan rumah Persija Jakarta yang berusaha memenangkan pertandingan. Kita lihat bagaimana sebuah
Miskomunikasi dari barisan pertahanan Persija Jakarta dimanfaatkan dengan baik oleh Titus Bonai dan berubah kedudukan 0-1. Persipura Jayapura unggul atas tuan rumah Persija Jakarta. Akan semakin menarik pertandingan di sore hari ini. Persija Jakarta yang membutuhkan kemenangan untuk terus menjaga peluangnya. Kali ini tertinggal dari tamunya Persipura Jayapura. Fabio Paulin. Agu Kasmir kali ini, masih Agu Kasmir, kita saksikan Agu Kasmir. Tendangan yang masih bisa diamankan dan masih. Wow, kita lihat bagaimana tendangan dari M. Ilham. Dan kartu kuning diberikan pada M. Ilham. Sebuah peluang dari M. Ilham tadi gagal menjadikan sebuah gol. Dan ini merupakan kartu kuning keempat bagi M. Ilham. Yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat sebuah upaya dari M. Ilham. Dengan tangannya, sebuah keputusan yang baik dan tepat dilakukan oleh wasit Setiono memberikan kartu kuning. Salzo dari Hairudin. Leo Saputra. Iya. Kita lihat bagaimana Titus Bonai juga ikut membantu pertahanan. Patut kita cermati tentunya apa strategi berikutnya yang akan dilakukan oleh kubu Persija setelah tertinggal 0-1. Sebuah pojok akan dilakukan oleh M. Ilham. Braces Majurai dan kali ini adalah Ismet Sofyan. Belum menemui sasaran, tendangan dari Ismet Sofyan. Ya. Melakukan tendangan dengan kaki lemahnya, kaki kiri. Tentunya tidak terlalu baik akurasi jika Ismet melakukan tendangan dengan kaki kanannya. Musim lalu dalam partai kandang Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura, di mana Persipura mampu unggul 2-0 atas Persija Jakarta ketika itu gol dicetak oleh Boas Salosa dan juga Beto Gonçalves. Dan kita juga lihat bagaimana pertandingan yang memang dijalani oleh tim Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Memang rekor memang lebih mengarah kepada Persipura Jayapura. Tapi hari ini kita saksikan Persija Jakarta membutuhkan kemenangan untuk tetap berada di jalur juara dari Jarum Indonesia Super League. Ya, buat tendangan dari Amrizal terlalu tinggi di atas musuh gawang Yo Jae-ho. Menarik kita lihat kubu Persipura adalah salah satu tim yang hanya memakai jasa penjaga gawang pemain asing
setelah Jendri Bitoy menyatakan bergabung dengan tim lain, sehingga manajemen Persipura melihat tidak terlalu banyak penjaga gawang yang cukup punya pengalaman baik di Liga Super ini. Dan sebuah keputusan diambil oleh Jackson bersama pelatih penjaga gawang Alan Afiludin mengambil penjaga gawang dari Korea yang pernah bermain untuk tim nasional under 17 Korea ini, Yo Jung Hon. Dan penampilan memang patut diberikan acungan jempol untuk Yo Jae-hoon yang memang sejauh ini telah tampil 18 kali bagi tim Persipura Jayapura, dan memang penampilannya juga cukup baik. Itu terlihat dari jumlah gol yang memang hanya masuk 14 gol ke gawang dari Persipura Jayapura. Ya, sebuah keyakinan diberikan oleh pelatih kiper Persipura yang juga merupakan mantan penjaga gawang tim nasional, Alan Afiludin, untuk bisa merekrut penjaga gawang ini. Penjaga gawang bertinggi badan 186 cm dengan berat 73 kg. Bola pantul maksudnya kepada Greg Nokolo dari Precious Emujirai. Wasalosa kali ini. Zarahan Keranggar. Harus dibuang bola. Ya, Johannes Choi tampak harus menerima perawatan. Manu Wanggai kembali kali ini. Zarahan Keranggar. Pelanggaran dari Olivier Makor. Kita lihat bagaimana Zarahan Keranggar. Ya. Yang kali ini harus menghadapi mantan pelatih yang paling ia hormati, yaitu Rahmat Darmawan. Memainkan dua gelandang bertipikal bertahan adalah upaya Persija menghadang Zarahan tentunya. Hampir saja sebuah deflection dari kaki kiri Dio Paulin mengarah ke gawang Persipura. Isbah Sofian kali ini sebuah sepak pojok. Ada Steffi Bonsapia. Yang kecepatannya kita saksikan, Steffi Bonsapia melakukan soloran. Kali ini diberikan bola kepada Titus Bonai. Ada Boa Salosa di sektor sebelah kiri. Dan kali ini adalah Steffi Bonsapia. Belum menemui sasaran, tendangan yang dilakukan oleh Steffi Bonsapia. Ya. Pemain juga anggota timnas U23 untuk ajang SEA Games yang akan berlangsung pada bulan November nanti di Palembang dan juga Jakarta. Sejauh ini Persipura terlihat bermain cukup efektif, hanya bertahan dengan kolektivitas dan melakukan serangan hanya dengan 2-3 pemain di depan. Volley sepak pojok bagi Persija Jakarta. Isbah Sofian kembali. Dan sundulan kali ini dilakukan oleh Greg Nokolo.
Agu Kasmir. Dan sebuah tendangan kita saksikan dari Olivier Macron. Titus Bonai. Umpan menuju Buah Salosa. Bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Ismet Sofyan kali ini. Kembali Steffi Bonsapia, Zarahan Keranggar. Erik Bayemi. Emil Ham. Kembali kepada Erik Bayemi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Steffi Bonsapia terhadap Erik Bayemi. Makin menarik pertandingan, terlihat jelas bahwa upaya Persija untuk mengejar ketertinggalan. Kita lihat bagaimana Bapak Sutioso berada di tribun kehormatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan juga dukungan dari Persipura Mania yang bersama Victor Iqbonevo berada di tribun. Sampai berikan menit ke-63 ini, pelatih Rahul Darmawan masih belum juga mengambil keputusan untuk merubah susunan pemain atau juga strateginya menghadapi Persipura Jayapura. Iya, sebuah rahasia tentunya yang hanya mengetahui adalah Rahmat Darmawan. Coach Rahmat tahu dengan kondisi pemain yang ada di lapangan dan di luar lapangan tentunya. Menunggu momen dan tentunya berkomunikasi kembali bersama kedua asistennya. Ya, Titus Bonai sampai cetak gol harus ditanduk keluar lapangan. Samsul Bahri Hairudin pada Ismet Sofyan. Greg Nokolo. Pelanggaran. Bagaimana peran dari Greg Nokolo dan Leo Saputra. Dari keluar digantikan oleh Bambang Pamungkas. Kita saksikan kali ini menarik keluar seorang pemain bertahan dan dimasukkan seorang penyerang. Sebuah strategi menyerang bagi tim Persija Jakarta di sisa waktunya. Iya, kayaknya SMS-nya Bung Rendra didengar oleh Coach RD. Ismet Sofyan. Pierre Bio Paulin kali ini. Manu Wanggai.
Olivia Makor. Ismail Sofyan. Sebuah tendangan dari Ismail Sofyan. Percobaan yang cukup baik dari Ismail Sofyan. Ya. Di babak kedua ini sudah 2 atau 3 kali saya melihat bahwa Ismail sudah mulai naik dari lapangan pertahanan Persija dan sudah 2-3 kali melakukan shooting jarak jauh. Dan Olivia Makor kali ini. Sedang Rizal. Dan peluang dari Bambang Pamungkas, kita saksikan masih Bambang Pamungkas. Manu Anggai. Sentuhan pertama dari Bambang Pamungkas bisa dibendung. Kasmir. Zarahan Keranggar kali ini memberikan bola. Titus Bonai. Kita lihat sebuah skill dari Boas Salosa. Umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah tendangan salto yang coba dilakukan oleh Titus Bonai. Beradu kecepatan antara Titus Bonai dan juga Precious Emo Jeraye. Dan tampak memang ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Precious Emo Jeraye. Wah, semangat yang luar biasa terlihat dari Thibaut. Setelah dia tidak berhasil melakukan sebuah tendangan salto, namun bola rebound pun masih diupayakan untuk bisa merebut. Wasaulosa kali ini akan mengambil tendangan bebas. Sebuah tendangan dari Boas Salosa mengenai Greg Nokolo dan masih Boas Salosa kali ini meninggalkan lapangan permainan. Ini dia top skor sementara Jarum Indonesia Super League dengan 19 gol. Jackson F. Tiago Dengan gayanya menggigit sedotan aqua minuman. dan Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo kita saksikan. Sebuah peluang yang tidak terlalu bisa dioptimalkan. Balik Greg Nokolo. Agu Kasmir. Olivia Makor. Erik Bayemi. Kembali Olivia Makor. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah percobaan kembali dilakukan dari luar kotak penalti. Menarik tentunya. Terlihat di bangku cadangan Aliudin sudah mempersiapkan diri. Ya, penyerang berikutnya yang akan ditampilkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya, tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan, untuk menyamakan kedudukan bahkan kemenangan, tentunya Persija harus lebih banyak bermain di dalam kotak penalti Persipura. Bambang Pamungkas, Ismail Sofyan, Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini kita saksikan Greg Nokolo. Ada 5-6 pemain bertahan dari Persipura Jayapura di dalam kotak penalti. Hanya sepak pojok kali ini untuk Persija Jakarta. Terlihat kerja sendirian Greg tanpa bantuan teman-temannya. Ya, M. Ilham digantikan oleh Aliudin. Ya. Ada 4 pemain bertipikal menyerang yang saat ini bermain di skuad dari Persija Jakarta. Ya, saya pikir ini sebuah anti strategi yang coba dilakukan oleh Coach RD.
Diamankan oleh Pierre Bio Paulin. Belum menemui sasaran. Ya, Lukas Mandowen, seorang pemain muda yang sudah mencetak 5 gol sejauh ini bagi Persipura Jayapura, menggantikan pemain muda lainnya yaitu Titus Bonai. Ini merupakan 2 pemain yang menjadi mutiara hitam baru bagi Persipura Jayapura. Dengan kecepatannya, Lukas Mandowen mampu merepotkan pertahanan Persib Bandung di pertandingan terakhir Persipura Jayapura. Tankah kali ini ia juga mampu memberikan sebuah hasil maksimal bagi Persipura Jayapura. Ya, sebuah pergantian rotasi pemain yang dilakukan oleh Jackson karena selain menghadapi Persija minggu depan atau pertandingan berikutnya adalah Persipura masih harus bertandang ke kandang PSPS Pekanbaru, sedikit mengistirahatkan Tibo dan beberapa pemain kunci lainnya tentunya akan dilakukan oleh Jackson F. Jago. Pelatih Rahmat Darmawan sudah memasukkan 2 penyerangnya. Masih tersisa 1 pergantian lagi yang bisa dilakukan. Tampak juga sudah akan mempersiapkan seorang pemain lagi dari pelatih Rahmat Darmawan. Iya, mudah-mudahan ini bukan pertanda kepanikan dari kubu Persija. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura begitu disiplin menjaga daerahnya. Buat Salosa, Lukas Mandowen pun juga berada di daerahnya sendiri. Dan Aliudin kali ini berduel dengan Stevie Bonsapia. Ya. Hal ini diperlukan oleh kubu Persija memanfaatkan sektor sayap kiri dan kanan pertahanan Persipura. Kita lihat bagaimana umpan yang dilakukan oleh Amrizal. Lukas Mandowen kembali ke dalam, kali ini Persija Jakarta. Precious Emojeraye. Greg Lokolo. Berusaha dikejar oleh Greg Lokolo kembali. Ada Ian Luis Cabes yang juga membantu pertahanan. Samsul Bahri Hairudin. Ya. Buat Salosa saat ini pun juga sudah membantu pertahanan. Iya, mau tidak mau. Setelah dari Erik Bayemi masih berada di atas Mister gawang.
Dari 7 kali pertandingan kandang yang sudah dijalani oleh Persija Jakarta memang belum pernah mengalami kekalahan. Mereka baru mengalami 1 kali hasil seri atau kehilangan poin dalam partai kandang mereka. Ketika itu adalah Sriwijaya FC yang mampu menahannya. Dan sampai dengan 76 menit jalanan pertandingan di sore hari ini, mereka tertinggal oleh pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League Persipura Jayapura. Jorok Pangkali. Iya, terlihat sebuah dorongan dengan tidak melakukan duel udara bersamaan. Manu Wanggai. Jorok Pangkali. Lukas Mandawen kali ini. Aliudin. Precious Emojerai. Ismail Sofyan. Erik Bayemi. Masih Erik Bayemi. Sebuah percobaan kita saksikan dari Olivier Makor. Sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Persipura Jayapura. Dan seperti kita bicarakan tadi bahwa satu kesalahan kecil akan berakibat fatal. Hal tadi sudah terjadi di pertahanan Persija Jakarta. Tapi sejauh ini pertahanan Persipura Jayapura masih cukup disiplin. Precious Emojerai. Amrizal. Cukup sulit bagi Persija untuk menembus pertahanan Persipura ketika mereka mencoba melakukan dari tengah pertahanan dari Persipura, karena saya melihat cukup baik koordinasi dan bertumpuk pemain. Agu Kasmir kali ini. Babak pamungkas dan sebuah peluang kita saksikan dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Yo Jae-hoon. Ya, sebuah umpan crossing yang cukup baik diberikan ke gawang jauh dan Aliudin ataupun Greg memberikan umpan tarikan ke dalam. Oh, Amrizal yang tampil menjadi pemain sayap kali ini. Buat tendangan first time dari Bambang Pamungkas masih bisa diselamatkan. Dan Boas Salosa kali ini. Erik Bayemi. Kembali kepada Ismail Sofyan. Masih ada Pierre Bio Paulin. Zarahan Keranggar. Jorok Pangkali. Precious Emojerai. Olivier Makor. Aliudin. Greg Nokolo. Dan Bambang Pamungkas. Aliudin kali ini. Dan sebuah peluang.
Dan masih ada Ismail Sofyan. Kita saksikan. Ya, pertahanan yang bertumpuk dari para pemain Persipura Jayapura masih terus menggagalkan tekanan dari Persija Jakarta. 10 menit terakhir kali ini. Erik Bayemi kepada Hendro Kartiko. Greg Nokolo. Agung Kasmir. Greg Nokolo. Ismail Sofyan. Bukan sebuah pelanggaran. Aliudin, Amrizal, masih Aliudin, maksudnya kepada Agung Kasmir. Ada Manu Wanggai. Berikan bola kali ini pada Boaz Salosa. Zarahan Keranggar. Masih Zarahan kita saksikan. Dikawali oleh Samsul Bahri Hairudin. Masih Zarahan. Wah, penjagaan yang begitu ketat ya. Agus Indra Kurniawan masuk menggantikan Oliver Makor. Ya, hari ini saya melihat bahwa Coach RD mencoba memasukkan Agus Indra untuk menjadi playmaker di lapangan tengah karena Persija kali ini memainkan dua defender midfieldernya dan saat ini ketika ketinggalan mereka harus mencoba melakukan tekanan dan membutuhkan seorang pengatur serangan di lini tengah. Greg Nokolo balik kepada Erik Bayemi. Sentuhan pertama dari Agus Indra Kurniawan. Kembali kepada Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Boaz Salosa. Gracious Emo Jeraye untuk Persija Jakarta. Pelanggaran. Ya, sementara ini kita saksikan Persipura Jayapura juga melakukan antri strategi dengan memasukkan pemain bernama 08 Christian David Uran menggantikan Gerald Pangkali untuk memperkuat lapangan tengah. Ya, supaya mempertahankan kemenangan dan memberikan rotasi atau istirahat terhadap salah satu pemain kunci tentunya. Tapi dari Gerald Pangkali. Bambang Pamungkas. David Uron berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Ismail Sofyan. Samsul Bahri Hairudin. Amrizal. Masih Amrizal. Agus Indra Kurniawan berpacu dengan waktu para pemain dari Persija Jakarta. Agung Kasmir, kita lihat bagaimana 6, 7, 8 pemain dari Persipura Jayapura menjaga daerahnya. Ismail Sofyan kali ini. Kita meninggalkan lapangan permainan sepak pojok untuk Persija Jakarta. Ya.
13-0 sepak pojok dari kedua tim. Ditinju bola tadi dan ada Aliuddin. Berikutnya datang Samsul Bahri Hairudin. Kembali kepada Ismet Sofyan. Dan kali ini adalah umpan crossing berikutnya dari Ismet Sofyan. Ditahan tadi oleh Artisan Salosa. Ya. Dan kita saksikan bagaimana tekanan demi tekanan yang tanpa henti dari Persija Jakarta membuat Agu Kasmir menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan merupakan gol yang kelima bagi Agu Kasmir. Iya, serangan yang bertubi-tubi dari sektor sayap kanan di mana Ismet Sofyan beberapa kali melakukan crossing ke dalam gawang dan akhirnya sebuah gol lahir dari kepala Agu Kasmir melalui tendangan korner yang dilakukan baik oleh Ismet Sofyan. Akankah kejadian yang terjadi di putaran pertama ketika itu Persipura Jayapura yang tertinggal terlebih dahulu dari Greg Nokolo dan akhirnya mampu memenangkan pertandingan lewat 2 gol di menit ke-80 melalui Boas Salosa akan terjadi di pertandingan sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan. Kurang dari 5 menit waktu normal, pertandingan super big match antara Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Ya, mengalami gangguan dari gawang Persipura, Yeo Jeng-hu. Rahmat Darmawan yang kali ini harus berhadapan dengan mantan tim yang pernah ia bawa menjadi juara di tahun 2005 dan ketika itu juga mereka menaklukkan Persija Jakarta di partai final. Ya. Dan bermain di stadion yang sama. Sofyan dan juga Bambang Pamungkas adalah pemain-pemain yang ketika itu sudah menjadi bagian dari Persija Jakarta. Kita akan lihat di sisa pertandingan ini tekanan-tekanan dari Persija Jakarta, mampukah mereka membalikan keadaan di sisa waktu? David Uron. Balik Christian David Uron. Amrizal. Wow. Sebuah pelanggaran tentunya dari belakang. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Yarbia Paulin. Saksikan bagaimana tendangan bebas yang dilakukan oleh Samsul Bahri Hairudin. Tersisa beberapa detik lagi waktu normal pertandingan sore hari ini. Dan Lukas Mandoen kali ini serangan balik 2 menit tambahan waktu yang diberikan oleh wasit untuk pertandingan sore hari ini. Masih Lukas Mandoen.
Mas Persipura Mania yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dengan hasil imbang tentunya kedua tim masih akan terpaut 8 poin. Dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi tim Persipura Jayapura. Kartu kuning untuk Gus Indra Kurniawan. Dan juga untuk Zarahan Karanggan. Beberapa detik lagi. Yesus Kemujurai. Agus Indra Kurniawan. Ismet Sofyan, dan kali ini sebuah peluang dari Agu Kasbir yang tampaknya menjadi peluang terakhir bagi Persija Jakarta. Ya, kembali kita lihat sebuah assist dari Ismet Sofyan dari sektor sayap kanan. Di mana sektor ini tidak berfungsi cukup baik ketika babak pertama. Dan akhir dari Super Request Jarum Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Berbagi angka 1-1 Persija Jakarta dan Persipura Jayapura. Membuat Persipura Jayapura tetap berada di puncak klasemen dengan poin 41. Dan kita kembali